Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Mustika dengan NIM 231500500072. Baik, di sini kita akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai dengan 87. Sebelum kita melihat tafsirannya, alangkah lebih baiknya kita membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya yaitu, katakanlah, kami beriman kepada Allah pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dan Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya yaitu, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasulullah itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang artinya yaitu, mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat 48 itu memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk beriman kepada seluruh nabi dan kitab yang diturunkan Allah. Semua nabi membawa ajaran tauhid yang sama sehingga tidak boleh dibeda-bedakan. Pada ayat ke-85 juga menegaskan bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah. Islam berarti tunduk dan patuh kepadanya. Selanjutnya itu menjelaskan bahwa orang yang kembali kafir setelah beriman adalah orang zalim karena menolak kebenaran yang sudah jelas. Dan yang terakhir yaitu tentang menerangkan bahwa balasan mereka adalah laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Selanjutnya yaitu ada tafsiran dari tafsir Al-Misbah, yaitu menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat 84 menjelaskan prinsip keimanan, yaitu beriman kepada seluruh nabi dan wahyu tanpa membeda-bedakan. Islam juga berarti berserah diri secara total kepada Allah, bukan hanya pengakuan lisan. Selanjutnya yaitu menegaskan bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar, yaitu tunduk kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Menjelaskan bahwa orang yang menolak kebenaran setelah mengetahuinya telah menutup pintu hidayah bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu menyatakan bahwa mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah sebagai bentuk hukuman. Dan tafsiran terakhir yaitu dari tafsir Al-Azhar menurut Buya Hamka, ayat 84 ini menegaskan bahwa semua nabi membawa ajaran tauhid yang sama dan umat Islam wajib beriman kepada semuanya. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran sebelumnya dan menjadi pedoman hidup manusia. Selanjutnya itu menggambarkan orang yang menolak kebenaran karena kesombongan atau hawa nafsu sehingga tidak mendapat hidayah. Dan yang terakhir menjelaskan bahwa
mereka akan mendapat laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah dan hidup dalam kesesatan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari ketiga tafsir tersebut yaitu dapat kita simpulkan bahwa umat Islam wajib beriman kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan. Semua nabi membawa ajaran tauhid yang sama. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan penyempurna ajaran sebelumnya. Menolak kebenaran setelah mengetahuinya adalah perbuatan zalim. Balasannya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi pertanyaannya, apa relasi pendidikan yang kita dapatkan dari ayat ini? Yaitunya ayat ini berkaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan tauhid dan keimanan, yaitu menanamkan iman kepada Allah dan para nabi, sikap terbuka yang menghargai tanpa membeda-bedakan, terus pentingnya menerima kebenaran bukan hanya mengetahui kesadaran akan hidayah, bahwa petunjuk Allah penting dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kata ataupun ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.